Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sya'ban ini bulan kontrol, bulan konsekuensi, aplikasi diri apa yang sudah diingatkan di bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari terus menerus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan berbagai kemudahan pada kita sekalian. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki 1 Sya'ban, dan malam ini masuk 2 Sya'ban. Kita sudah melewati Rajab, bulan yang penuh kemuliaan, dan hari ini kita sudah 1 Sya'ban. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan lebih baik lagi dalam berbagai sisi, kesehatan, rezeki, dan juga Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Rajab syahrullah. Rajab itu bulan Allah. Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Sya'ban itu bulanku. Sementara Ramadan syahru ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Insyaallah kita sampai dan antar kita oleh Allah sampai bulan suci Ramadan beberapa saat lagi. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, Sya'ban ini bulan kontrol, bulan konsekuensi, aplikasi diri apa yang sudah diingatkan di bulan Rajab. Salat. Kalau kita tidak juga berubah, kapan lagi berubah? Malah dikatakan ini tahun perubahan. Kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Apakah nilai-nilai Rajab sudah kita aplikasikan, implementasi? Kita mulai hari ini di Sya'ban. Dan kalau kita lihat juga Rasulullah, tidak ada beliau lebih banyak berpuasa
selain bulan suci Ramadan, itulah di bulan Sya'ban. 1 bulan penuh beliau melaksanakan ibadah puasa sampai kepada masuk bulan suci Ramadan. Atadaruna lima summiya Sya'ban, kata Rasulullah pada para sahabat, apakah kamu tahu, paham dan bulan yang namanya Sya'ban itu? Qalu Allah wa Rasul a'lam, tentu Allah dan Rasul yang maha tahu, yang sangat tahu apa itu Sya'ban. Qal li'annahu yata'assa'abu fihi khairun katsir. Di dalam Sya'ban itu terdapat nilai-nilai kebaikan yang banyak. Khairun katsir, kebaikan-kebaikan yang banyak Allah berikan kepada hamba ini. Kata Rasulullah, suatu ketika atani Jibril lailatan nisfu min Sya'ban. Suatu saat malaikat Jibril datang kepadaku, kata Rasul, malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Qala ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu abwabas sama. Malam ini Allah dibuka seluruh pintu-pintu langit. Wa abwabar rahmah, pintu-pintu rahmat, kasih sayang Allah buka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kum fasalli warfa' ra'saka wa yadaka ila sama. Karena itu bangun, berdiri, kata malaikat Jibril, salat, angkat kepalamu, angkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqultu ya Jibril, ma hazhi lailah. Kata Rasulullah, apa ya Jibril, apa malam ini, apa manfaatnya? Qala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumiyah minar rahmah. Malaikat Jibril mengatakan bahwa malam ini dibuka seluas-luasnya sampai 300 pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, para pendengar, kita nggak bisa bayangkan kalau yang namanya rahmat, kasih sayang Allah kepada hambanya, paling disebut salah sumi'at 300 pintu babu minar rahmah. Fayaghfirullah ta'ala li jami', Allah mengampuni juga pada malam nisfu Sya'ban itu segala kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Kecuali ada beberapa pengecualian yang tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang mensyirik, menduakan Allah atau menyembah sesuatu yang dianggap ada magic di situ, tempat, pohon, benda tertentu, ya. Mensyirikatkan Allah, menduakan Allah. Karena dosa syirik itu, kata Allah, tidak akan diampuni oleh Allah kecuali selain dari syirik. Kemudian orang sahir, orang tukang sihir. Kemudian
Orang yang minum khamar, mudminu khamrin, terus dia dengan narkoba, khamar ya, yang memabukkan, tentu Allah tidak akan ada rahmat ya, tidak ada pengampunan pada orang-orang yang seperti itu ya. Orang yang berzina, sa'adana lazzani, orang berzina terus berzina, khalwa ya. Bukan mahram ya. Wa akala riba, kemudian orang-orang yang memakan riba, kata Rasulullah, itu tidak ada rahmat, tidak diampuni, malah dilihat pun tidak, rentenir ya, ribawi, kubung ompeng, banyak sekarang rentenir biserdo bayar 200 dah serta mampu beri 1 juta tambah 1.100.000 pengembalian, itu ribawi, rentenir. Alhamdulillah. Kemudian akul walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak get ngaurusi, sakit hati urusi, lagi memutuskan hubungan dengan orang tua, berat sekali. Ada janji, malah menggugat orang tua, ada harta digugat orang tuanya, sebagainya. Akul walidain, durhaka, dosa besar, minal kabair, durhaka kepada kedua orang tua. Kayak menjelang menyambut bulan suci Ramadan, harus kalau jauh ya, kalau bisa pulang ya, pulang tak berkah ya. Kalau sudah meninggal ya, paling ziarah kuburnya, karena orang tua kan sudah memberikan segala-galanya pada anaknya tanpa kompensasi, tanpa ada imbalan. Begitu kasih sayang orang tua, kasih ibu sepanjang jalan, tiada tepi, nggak ada batas. Itulah. Kemudian kategori putus hubungan silaturahim dengan saudara, dengan orang tua, jiran, tetangga. Kategori orang kategori itu kan tidak masuk surga. La yahillu lil muslim ay yahdura akhahu fawqa salasata ayyam, tidak halal, tidak boleh, kata Rasulullah. Kita memutuskan tidak saling sapa, kunjung lebih 3 hari 3 malam, kan enggak boleh, 72 jam, apalagi di rumah, suami istri, anak, orang tua dan sebagainya. Itu fakta hari ini terjadi dalam masyarakat. Kalaupun hari ini kurung-kurung pas baju ya, saling maaf, menyambut hati yang lapang ya, namanya ikhlas ya, membersihkan diri, menyambut bulan suci Ramadan, kita merasa senang dan hadirnya Ramadan. Jadi jangan kata orang ini. Kalau memang ada konflik berbeda ya, islah, berdamai, apalagi ada anak. Suami istri bercerai memang diberi oleh syariat, tapi apalagi kalau misalkan tidak berpisah ya, tidak putus hubungan ikatan nikah.
Ini beberapa golongan, beberapa kelompok yang kata Rasulullah tidak diampuni oleh Allah. Padahal nisfu Sya'ban itu kan, ya subhanallah, malam berat Baraah nisfu Sya'ban, iman tetap jempah keluar. Baraah itu kan pelepasan dalam semua hal yang diampuni, segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua akan diampuni, ya. Kecuali yang tidak mau taubat, ya, tidak membersihkan diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhuri ka fadli sa'iril anbiya, kata Rasulullah. Kelebihan bulan Sya'ban di atas bulan-bulan yang lain seperti kelebihan para nabi, ya, seluruh para nabi. Sementara fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibad. Sementara kelebihan bulan suci Ramadan itu seperti kelebihan Allah Ta'ala dengan para hamba. Pak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita siap, ya, bertemu dengan tamu agung, bulan yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, ya, kalaupun tidak tiap hari satu bulan penuh, ya, paling kurang kan Senin, Kamis, kita coba upayakan, kita lakukan di bulan Sya'ban. Kalau bisa ya semua satu bulan, alhamdulillah, sangat baik, sangat bagus. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Sya'ban juga itu terjadi perpindahan kiblat. Yang sebelumnya Rasulullah kiblatnya dalam salat ke Masjidil Aqsa, maka di bulan Sya'ban itu karena selalu Rasulullah memohon cinta ke Masjidil Haram, ya, ke Baitullah, akhirnya Allah kabulkan. Keadaan di sana masjid kiblatain, sedang salat zuhur, Rasulullah turun wahyu, langsung dia balik arah dari Masjidil Aqsa, balik arah ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Keadaan masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Bapak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian memberikan pengaruh kepada kita sekalian, zaka syahrun tughfalun nasa fihi anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan Sya'ban, bulan yang selalu dilupakan oleh manusia ini. Lalai kejar ini, bisnis, ya, usaha, kesibukan, itu sering, kata Rasulullah, lalai dan dilupakan oleh manusia. Karena dia antara Rajab dan Ramadan, ada Sya'ban, ada bulan Sya'ban di situ, sering dilupakan oleh manusia ini. Wa huwa syahrun turfa'u fil amal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal kepada Rabbul Alamin, kepada Allah pemilik semesta alam ini. Diangkat amal kita, ya. Wahabu, maka kata Rasulullah, yurfa'a amali wa ana sha'im. Karena itu saya senang sekali, kata Rasulullah, senang beliau, ya, supaya amal saya ini diangkat, maka saya puasa. Bulan Sya'ban terus Rasulullah itu puasa. Maka Aisyah mengatakan,
beberapa istri Rasulullah termasuk Hafsah mengatakan tidak ada Rasulullah paling banyak berpuasa selain bulan suci Ramadan itu di bulan Sya'ban diangkat. Termasuk kan semua amalan kita ya diserahkan ya, semua catatan malaikat rakib atid ya. Kanan kiri baik buruk selama ini catatan malaikat rakib dan atid lembaran-lembaran itu kan diangkat ada nisfu Sya'ban diganti dengan lembaran buku baru. Ini sudah habis ya, seperti rapor kita kondite kita. Kalau kita bekerja ada kondite, ada nilai. Jadi Allah juga diangkat semua lembaran catatan itu diangkat ya, diganti dengan yang baru. Diganti dengan yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan Sya'ban itu penuh, bulan penuh syafaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari 13 itu Allah berikan sepertiga syafaat diturunkan kepada hambanya. Pada hari ke-14 malam Sya'ban diberikan penuh seluruhnya, sehingga malam 15 Allah berikan seluruhnya tanpa batas rahmat kepada setiap hambanya yang betul-betul taat, disiplin menjalankan amal ibadah. Kecuali tadi kan orang syirik, orang minum khamar, akul walidain, orang sihir, tukang tenung, zina, nah, itu tertutup pintu rahmat, abwabur rahmat, babur rahmat kepada mereka semuanya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mempersiapkan ya, semua kita mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Walaupun beberapa minggu lagi ya, atau lebih kurang 29 hari lagi ya. Tanpa kita sadari waktu cepat berlalu. Dan diingatkan bagi Anda Bapak Ibu para pendengar yang lalu ada tertinggal Ramadan, jangan lewatkan qada, bayar qadanya sebelum datang Ramadan ini. Kadang-kadang kita lalai kan, sudah habis bulan sebagainya. Tidak ada, kita kan yang tahu berapa hari tinggal Ramadan yang lalu ya, yang wajib, yang fardu, kan diri kita yang tahu. Karena apa ya terserah, orang lain kan tidak tahu. Dibayar beberapa hari lagi, jangan dilewatkan ya. Jadi ingatkan ini utang, jangan nanti jadi utang kita bayar Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza kanat lailatul nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahara, rawahu Abu Dawud. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban faqumu, maka dirikanlah salat sunat malamnya, wa sumu nahara, dan puasalah sunat pada siang hari sebagainya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi illal musyrik. Dan Allah mengampuni seluruh makhluknya ya, di malam nisfu Sya'ban, kecuali orang syirik. Dan setiap muslim diminta ya, untuk mensucikan diri ya, menghilangkan permusuhan,
kebencian, ya, sesama muslim, ya. Kayak gini kan beberapa hari lagi pemilu ya, tanggal 14 juga kita pemilu, membersihkan antara satu dengan yang lain, lain bendera, lain partai, ya. Jadi ada khun dan sebagainya. Maaf, saling maaf. Kalaupun memang ada yang belum terpilih, ya, sabar, jangan stres. Yang memang terpilih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah duniawi. Di dalam bulan Sya'ban juga ini Allah turunkan ayat perintah selawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56 kan? Turunkan itu selawat di bulan Sya'ban juga. Sehingga malaikat Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah, kepada Nabi. Kita suruh juga orang beriman, ya, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita berselawat, 10 kali Allah berselawat kepada kita. Kita dengar saja nama Nabi Muhammad disebutkan, kita Allahumma salli alaihi, kita berselawat kepada. Itu salah satu kecintaan, kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menyebutkan Rajab bulan menanam, Sya'ban menyiram tanaman, suburkan semangat kita supaya lebih subur, ya. Sementara Ramadan memetik hasilnya. Subhanallah. Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah jalan-jalan termudah, supaya kita bisa melakukan semuanya. Maka kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Dan kita dipanggil, orang-orang beriman dipanggil dengan bahasa yang sangat sejuk santun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan padamu berpuasa sebagaimana sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentu puasa itu al-imsak, sama ya sum-suman, imsak. Al-imsak minal akli wa syurbi wal jima' wa ghairiha mimma warada bihi fi nahari alal wajhil masyru' wa yattabi'u dzalik al-imsaku anil lagwi war rafathi wa ghairihima minal kalam al-muharram wal makruh fi waqtin makhsusin bisyurutin mahsusah. Ini bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam salam fikih sudah ditulis oleh para ulama. Puasa itu imsak, menahan diri. Kedua saja rukun puasa. Pertama niat, yang kedua imsak. Niat malam hari, nawaitu shoma ghadi,
an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi. Malam hari. Kalau ada niat malam hari sebelum fajar tidak dihitung puasa kita, tidak sah puasa. Sementara menahan diri puasa di siang hari al-imsak anil akli wa syurbi, menahan diri daripada makan dan minum, wal jima, bersetubuh dengan istri, wa ghairiha mimma waradabi, apa yang telah diturunkan syariat oleh Allah kita jaga karena ibadah. Makanya kalau salat kita mulai takbir sampai salam kan nggak bisa bergerak ya. Qauli di situ, fi'li, qalbi di situ. Takbir sampai salam. Tapi puasa ini kan kita nggak ada qauli ya. Fi'li ya, menahan diri. Qalbi. Kemana saja kita kalau puasa seperti juga orang haji, orang pergi haji, orang pergi umrah, ya, kemana saja makan. Ya. Tapi kalau puasa boleh pergi kemana-mana, nggak boleh makan. Kalau salat nggak boleh bergerak pun di tempat. Jadi ada perbedaan, ada persamaan, ada nilai lebih kurangnya di situ. Itulah Allah yang atur seperti itu. Puasa, tapi yang penting kita tidak makan minum. Ya. Kita boleh bekerja dalam bulan suci Ramadan. Tapi ingat, ya, hal-hal yang dilarang jangan di siang hari. Ya. Jadi sesuai ala wajil masyruh yang sudah Allah syariatkan harus dijaga betul dan mengikuti seluruh aturan. Menghindari lagwi, laga, rafas, kata kotor dan lain-lain, minal kalam, ucapan yang diharamkan, porno yang makruh pada waktu tertentu dengan syarat yang sudah ditentukan. Ibadah, itulah namanya ibadah. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita terus menyiapkan diri ya lebih baik dan merasa rindu seperti rindunya Rasulullah datangnya bulan suci Ramadan. Pak Ibu sidang jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah, demikian untuk malam ini, dan insya Allah kalau Allah masih memberikan umur, kesehatan, waktu, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Allah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.